Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita kembali akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini ialah respon yang baik. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Namun kita hanya baca pada ayat yang kedua saja. Mazmur 27 ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua manusia tentunya pernah mengalami masa sulit di dalam hidupnya. Entah itu tantangan, entah itu persoalan atau masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Dan Mazmur pasal yang ke-27 ini ditulis oleh Raja Daud. Alkitab mencatat bahwa Daud ialah orang yang berkenan di hati Tuhan. Namun apakah dia terhindar dari masa-masa sulit dalam hidupnya? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur ini merupakan sebuah permohonan doa dari Daud. Mengapa Daud berdoa? Karena pada waktu itu Daud ada di dalam masa sulit yang ia alami. Karena musuh-musuhnya yang mengepung dan akan menyerang dia seperti binatang buas yang akan memakan dagingnya. Namun hal yang luar biasa, ada suatu respon yang baik dari doa Daud dalam masa sulit yang ia alami. Dan kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama kita melihat pada ayat yang pertama, yaitu Daud fokus memandang Allah. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dia fokus memandang Allah, dikatakan Tuhan adalah terangku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 2 Samuel 21 ayat yang ke-17b, di dalam terjemahan lama dikatakan, Daud kepadanya sembahnya, jangan apalah tuanku keluar pula serta patik sekalian kepada peperangan, supaya jangan tuanku memadamkan pelita Israel. Para pengikut Daud memanggil Daud sebagai pelita Israel. Akan tetapi Bapak Ibu, Daud ini menyadari bahwa terang yang terpancar dari dalam dirinya itu semua berasal dari Tuhan. Itu sebabnya ia berkata, Tuhan adalah terangku. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara bahwa Allah adalah terang bagi umat-umatnya. Bukan hanya untuk Daud, tetapi untuk kita semua umat-umatnya Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan jalan saat kita merasa ragu. Untuk menunjukkan jalan saat kita merasa bimbang. Dan di dalam terangnya kita dapat berjalan maju. Dan dari mana terangnya itu kita temukan? Terangnya dapat kita temukan melalui firman-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu ia mengatakan, Tuhan adalah keselamatanku. Mengapa dia katakan Tuhan adalah terangku dan Tuhan adalah keselamatanku? Karena Bapak Ibu Saudara, rupanya beberapa kali Daud ada dalam ancaman bahaya. Namun Tuhan selalu menyelamatkannya dari bahaya tersebut. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di dalam menjalani kehidupan ini tentunya ada ancaman-ancaman bahaya. Keadaan-keadaan yang mungkin tidak terfikirkan bagi kita, keadaan-keadaan berat yang tidak terfikirkan bagi kita. Namun tentunya Tuhan yang adalah penolong menyelamatkan setiap kehidupan kita. Bahkan ancaman terbesar sekalipun, yaitu dosa sekalipun, ia menjadi keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Kita yang harusnya binasa, tetapi ia menyelamatkan setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita juga harus seperti Daud yang mengatakan, Tuhan, Engkau adalah keselamatanku. Lalu juga dikatakan, Tuhan adalah benteng hidupku. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, benteng itu menggambarkan pertahanan dan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh.
Dan di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Alkitab masing-masing, di situ Daud menjelaskan bahwa Tuhan yang menjadi tempat perlindungan baginya. Tuhan selalu melindunginya, Tuhan menjadi benteng kehidupannya dalam situasi atau keadaan apapun. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita, Dia Allah tempat perlindungan, benteng yang teguh di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama ini, ada kata, kepada siapakah aku harus takut, terhadap siapakah aku harus gemetar. Dari sini kita dapat melihat bahwa Daud tidak terfokus kepada masalah yang ia hadapi. Tetapi Daud berfokus kepada Allah yang menjadi terang, yang menjadi penyelamat dan menjadi benteng hidupnya. Lalu respon yang kedua Bapak Ibu, kalau yang pertama dia fokus memandang Allah. Allah yang menjadi terang, Allah yang menjadi keselamatannya dan Allah yang menjadi benteng hidupnya. Lalu respon yang kedua, yaitu ia memiliki hati yang rindu akan Allah. Ayat yang keempat mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat Daud mendapati dirinya dikelilingi oleh pasukan yang mengancam nyawanya, ia tidak berkata, satu hal telah kuminta, Tuhan perbanyaklah pasukanku agar aku dapat menang, agar aku dapat menyelamatkan nyawaku. Tetapi hal yang luar biasa dia katakan, satu hal yang kuminta. Dia rindu untuk diam di dalam rumah Tuhan dan menikmati baitnya. Bapak Ibu Saudara, diam dalam rumah Tuhan dan menikmati baitnya yang dimaksud di sini bukanlah wujud fisik bangunan, melainkan kehadiran Allah atas kehidupan umat-umatnya. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11, bagaimana Daud terus mencari Allah dan meminta petunjuk dari Allah. Artinya ada satu kerinduan yang begitu kuat dalam hati Daud yang dimiliki oleh Daud untuk menikmati pribadi Allah dan bersekutu dengan Allah. Karena ia menyadari bahwa di dalam kehidupannya hanya Allah lah yang ia perlukan. Dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang begitu menginginkan persekutuan dengan Allah akan berusaha dengan tekun untuk selalu mencarinya. Itu sebabnya Daud selalu rindu untuk mencari Allah. Ada banyak hal juga yang mungkin membuat kita takut, membuat kita lemah dalam masa-masa sulit yang kita alami. Namun Bapak Ibu, jangan sampai hal itu membuat kita kehilangan kerinduan kepadanya. Tetapi milikilah kerinduan seperti Daud, terus memiliki kerinduan karena Allah lah yang paling kita perlukan, Dialah Allah yang paling kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu respon selanjutnya yang Daud miliki, yaitu ia percaya sungguh kepada Allah. Ayat yang ke-13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Melihat kebaikan Allah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menggunakan kata mengalami kebaikan Allah. Artinya ia tidak berhenti di kerinduannya saja, melainkan Daud percaya sungguh bahwa ia akan mengalami kebaikan Allah. Allah akan menolongnya di tengah-tengah keadaan sulit yang ia alami. Dari sini kita melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat bahkan mengalami kebaikan Tuhan. Percaya akan membuat seseorang mengalami kebaikan Tuhan. Itulah 3 respon yang baik yang dimiliki oleh Daud. Dan marilah biarlah respon ini juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Dalam masa-masa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah fokus kepada Allah. Tetaplah miliki kerinduan kepada Allah. Dan percayalah bahwa Allah akan menolong setiap kehidupan kita dan kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema, menjadi peringatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan marilah firman ini kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga masa apapun, situasi apapun tidak jadi penghalang untuk kita selalu percaya sungguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan berdoa.
Haleluya, Yesus terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang menjadi terang kami, keselamatan kami, bahkan kota benteng yang teguh dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami mau belajar seperti Daud yang memandang kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, yang terus memiliki kerinduan kepada Tuhan dan percaya akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami berseru, Engkau yang menjawab setiap seruan kami, dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberi kami keluarga GPD El Shaddai Magelang hati dan roh yang baru, juga menjauhkan dari tubuh kami hati yang keras, dan memberikan kami hati yang taat untuk hidup menurut ketetapan dan peraturan-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur, terima berkat kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.